Video ini akan membahas berbagai jenis pelanggaran kode etik penulisan ilmiah yang sering terjadi. Tidak hanya mahasiswa, bahkan dosen pun kerap sekali melanggar kode etik ini, sehingga dapat merusak reputasi individu, institusi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan etika penulisan ilmiah, ya, bisa skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, etika penulisan ilmiah ini merupakan suatu pondasi penting yang mendasari integritas dan kredibilitas komunitas akademik. Kalau kita bicara komunitas akademik, kita akan bicara mahasiswa, kita akan bicara dosen, kita akan bicara tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Nah, kode etik penulisan ilmiah ini mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh peneliti dan penulis, ya, dalam hal ini mahasiswa atau dosen, untuk memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan, kalau misalnya mahasiswa itu skripsi, tesis, ataupun disertasi, kalau dosen misalnya artikel ilmiah, memenuhi standar kejujuran, kemudian transparansi, dan tidak jarang ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap kode etik penulisan ilmiah ini yang dapat merusak reputasi individu dan institusi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan. Nah, kita akan mengenal berbagai jenis pelanggaran kode etik penulisan ilmiah yang kerap sekali terjadi. Ya, yang akan kita bahas ini yang sering dilakukan mahasiswa ataupun dosen, ya. Di antaranya plagiarisme, fabrication, falsification, salami slicing, ghost authorship, dan kita menyertakan penulis meskipun tidak ada kontribusinya. Nah, itu hal-hal yang memang kerap sekali terjadi, ya, pelanggaran etik yang sering kali terjadi. Yang pertama, plagiarisme. Nah, plagiarisme ini merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik penulisan ilmiah yang melibatkan penggunaan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Nah, plagiarisme ini dapat berbentuk menyalin teks, ide, data, ataupun gambar tanpa izin atau tanpa memberikan atribusi yang jelas. Dalam konteks akademik, plagiarisme dianggap sebagai tindakan curang yang merugikan integritas penulis dan merendahkan standar keilmuan. Maka penting bagi kita untuk selalu memberikan sumber yang jelas ketika menggunakan karya atau tulisan orang lain. Ini tidak hanya melindungi penulis dari tuduhan plagiarisme, tetapi juga menghormati hak cipta dan usaha intelektual dari individu atau kelompok yang telah berkontribusi. Nah, itu ya plagiarisme. Kemudian yang kedua adalah fabrication. Ya, ini bisa dikatakan merupakan tindakan membuat data atau hasil penelitian yang tidak pernah ada atau membuat data palsu, ya. Ini adalah bentuk pelanggaran kode etik penulisan ilmiah yang paling serius, ya, karena dapat merusak integritas penelitian dan kredibilitas ilmu pengetahuan. Publication ini dapat mencakup pembuatan dan eksperimen, hasil survei, atau pengolahan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, para peneliti diharapkan bisa bekerja dengan jujur dan akurat serta melaporkan hasil penelitian yang sebenarnya. Kasus ini pernah saya temui salah satu mahasiswa yang membuat skripsi. Ketika memang dicek, ternyata data-data yang disajikan merupakan data-data manipulatif dan data-data palsu, sehingga sebetulnya itu data yang memang tidak diambil dari sumber datanya, dia hanya membuat aja, sehingga bisa dikatakan itu data palsu dan bisa dikategorikan pada pelanggaran kode etik fabrication. Nah, kemudian yang kedua ada
memasukkan data atau falsification. Nah, ini merupakan tindakan manipulasi data atau hasil penelitian untuk mencapai kesimpulan yang diinginkan. Nah, ini kerap sekali terjadi di mahasiswa ya. Ketika memang misalnya nih, kita ambil contoh, kebanyakan mahasiswa meneliti mencari sebuah pengaruh. Nah, ketika memang dia temukan dan dia lihat bahwa tidak ada pengaruh, dia berupaya untuk membuat bagaimana seolah-olah penelitian ini berpengaruh. Nah, ini merupakan tindakan falsification ya. Bagaimana kita memanipulasi data atau hasil penelitian untuk mencapai kesimpulan yang diinginkan. Nah, ini termasuk mengubah, menghilangkan, atau memilih data tertentu untuk mendukung hipotesis tertentu. Ini sadar tidak sadar kadang dosen pun melakukan ini. Ya, falsification ini merusak validitas dan reliabilitas penelitian ilmiah dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik penulisan ilmiah. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, pelanggaran berikutnya adalah memecah karya menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini sering disebut dengan salami slicing atau ini praktek memecah hasil penelitian yang seharusnya dipublikasikan dalam satu tulisan atau satu makalah dijadikan publikasi-publikasi terpisah. Nah, ini seringkali, khususnya dosen nih, seringkali untuk meningkatkan jumlah publikasi yang banyak ya. Namun ini akan mengaburkan gambaran keseluruhan dari penelitian dan menyesatkan pembaca. Misalnya gini, ada penelitian 5 variabel, kemudian dipecah satu-satu, dibuat publikasi satu-satu. Nah, sehingga hasil pun tidak memberikan dampak yang signifikan. Kalau kita tidak melihat utuh hasil penelitian 5 variabel itu, dan kita pecah, itu hasilnya tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Yang betul-betul memberikan dampak ya keseluruhan itu ya, yang 5 variabel itu. Nah, ini kasus pelanggaran kode etik. Kemudian ghost authorship. Penulis bayangan, jadi kita menyewa penulis untuk membuat satu tulisan ilmiah, kemudian diaku oleh kita gitu. Si penulisnya tidak dicantumkan di artikel kita. Itu pelanggaran ya. Ini bisa terjadi karena berbagai macam alasan sebetulnya, ya. Kesibukan atau apa gitu. Padahal kan ini merupakan satu pelanggaran yang cukup serius juga. Yang terakhir adalah menyertakan penulis meskipun tidak ada kontribusinya. Nah, ini pelanggaran terhadap kode etik ilmiah yang sering dilakukan juga. Misalnya dosen berharap untuk dicantumkan namanya di tulisan mahasiswa atau sebaliknya. Meskipun nggak ada kontribusinya, terus kita cantumkan nama, ya itu akan menjadi satu pelanggaran kode etik. Ini praktek yang menyesatkan dan tidak etis. Saya berharap dosen-dosen bisa berlaku objektif terhadap tulisannya, tidak nebeng ke mahasiswa. Kalaupun harus nebeng, ya kita harus pastikan bahwa kita pun ada kontribusinya di tulisan tersebut. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.